Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nima, NPM 211111021 dari kelas manajemen A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mereview jurnal penelitian dengan tema nilai perusahaan. Jurnal pertama yaitu judul Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan tahun 2021, peneliti Mulyana dan Sri Wahyu AA. Masalah yang diteliti secara simultan, struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini merupakan masukan untuk manajemen perusahaan agar memperhatikan struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sehingga dapat meningkatkan harga saham dan berdampak pada nilai perusahaan pada para investor. Teori yang digunakan yaitu teori Modigliani dan Miller, yaitu teori MM. Teori struktur modal modern yang pertama adalah teori Modigliani dan Miller. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka. Brigham dan Houston 2021 dalam Sianipar 2017, yaitu tidak terdapat agensi cost, tidak ada pajak, investor dapat berhutang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan, tidak ada biaya kebangkrutan, para investor adalah richer takers, dan jika terjadi kebangkrutan maka aset dapat dijual pada harga pasar market value. Kesimpulannya yaitu struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Teori struktur modal yang menyatakan bahwa sepanjang perusahaan mampu menyeimbangkan manfaat dan biaya yang ditimbulkan akibat hutang, tidak menjadi masalah. Jurnal kedua yaitu judulnya Seberapa Besar Kepemilikan Saham Berperan dalam Penentuan Nilai Perusahaan dengan Tinjauan Agensi Teori. Tahun 2017, peneliti Yuniningsih. Masalah yang diteliti, penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisa seberapa besar kepemilikan perusahaan baik secara manajerial dan institusional dan dalam menentukan nilai perusahaan dengan tinjauan agensi teori. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial tidak menunjukkan peran yang signifikan dalam menentukan nilai perusahaan. Teori yang digunakan yaitu Agensi teori berasumsi bahwa prinsipal memberi wewenang kepada pihak agen atau manajemen untuk mengelola perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan perusahaan, tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan perbedaan kepentingan dan tujuan pribadi antara pihak agen dan prinsipal. Kesimpulan, tujuan jangka panjang perusahaan yang utama adalah meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu indikator nilai perusahaan dilihat dari harga saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi nilai perusahaan. Kepemilikan perusahaan merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang menentukan nilai perusahaan. Kepemilikan dalam penelitian ini ditinjau dari kepemilikan manajerial dan institusional. Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini menunjukkan ketidaksignifikan dan arah negatif dengan nilai perusahaan. Ketidaksignifikanan kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa variabel ini tidak berperan dan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jurnal ketiga yaitu judulnya Determinan Tingkat Hutang serta Hubungan Tingkat Hutang terhadap Nilai Perusahaan. Tahun 2010, peneliti Vivi Aryani dan Winda Susanto. Masalah yang diteliti, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hutang atau levered, yaitu dividen, profitabilitas, sales, dan aset, serta menguji pengaruh levered terhadap value. Teori yang digunakan yaitu Pecking Order Theory menurut seorang akademisi, Donald Donaldson, pada tahun 1961 dalam Hanafi 2004, yang melakukan pengamatan perusahaan yang mempunyai keuntungan yang tinggi ternyata menggunakan hutang yang rendah. Dalam pandangan Pecking Order Theory tidak menargetkan struktur modal optimal dan tidak memperhitungkan tingkat hutang optimal, melainkan menjelaskan urutan pendanaan. Sebagai berikut urutan perusahaan menggunakan dana Pecking Order Theory dari pendanaan internal laba ditahan sampai pada pendanaan eksternal, yaitu mengeluarkan saham baru. Kesimpulan, kebijakan dividen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat hutang. Pertumbuhan total aktiva berpengaruh positif terhadap tingkat hutang, sedangkan tingkat hutang berhubungan negatif terhadap nilai perusahaan.
Jurnal keempat yaitu judul Determinan Struktur Modal dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan tahun 2013, peneliti Desi Handasari, Atim Rijazuli, dan Siti Aisyah. Masalah yang diteliti di sini yaitu pengaruh antara profitabilitas, ukuran perusahaan dengan struktur modal, namun tidak ditemukan pengaruh pertumbuhan struktur aktiva dan non-debt tax yield terhadap struktur modal, dan ditemukan adanya pengaruh struktur modal dengan nilai perusahaan. Teori yang digunakan, trade-off teori, menyatakan bahwa proporsi rasio struktur modal yang optimal dapat ditemukan dengan menyeimbangkan keuntungan penggunaan utang dengan biaya kebangkrutan dari utang perusahaan. Trade-off teori dalam struktur modal secara teoritis menyeimbangkan keuntungan pajak dari peminjaman untuk menutup biaya-biaya kesulitan keuangan. Menurut trade-off teori, bertambahnya utang akan meningkatkan nilai perusahaan, akan tetapi bertambahnya utang akan menurunkan nilai perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan membayar bunga utang dan meningkatkan potensi kebangkrutan, cost of financial distress. Kesimpulan, struktur modal yang meningkat akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal merupakan faktor penentu nilai perusahaan. Semakin besar struktur modal, semakin rendah nilai perusahaan, yang artinya semakin besar penggunaan hutang, nilai perusahaan akan menurun. Jurnal kelima yaitu judul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Rasio Aktivitas terhadap Nilai Perusahaan tahun 2021, peneliti Della Novianti dan Herman Ruslim. Masalah yang diteliti untuk melihat pengaruh struktur modal, profitabilitas, rasio aktivitas, TATO terhadap nilai perusahaan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah trade-off theory dan signaling theory. Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghemat pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Teori trade-off mengasumsikan bahwa struktur modal optimal dapat divisualisasikan sebagai trade-off antara manfaat dan biaya digunakan untuk pembiayaan utang. Signaling teori ini memberikan perusahaan informasi tentang keadaan pasar mereka yang lebih baik untuk menyampaikan informasi bagi investor agar harga saham tersebut meningkat. Kesimpulan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal bisa menaikkan nilai perusahaan di mana tercapai jika perusahaan sanggup menyeimbangkan manfaat menurut penggunaan utang menggunakan biaya kebangkrutan dan keagenan, maka setiap penambahan utang akan menaikkan nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Suatu perusahaan menginginkan agar tujuannya dapat tercapai, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin tinggi adalah tujuan perusahaan. Semakin besar pengembalian yang diharapkan investor, membuat nilai perusahaan lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Terima kasih.